Jens datang dengan koleksi 7 gol sejak babak penyisihan grup ASEAN Cup U23 2025. Namun dalam beberapa momen striker Garuda Muda ini cukup sulit dalam mencari golnya, seperti saat melawan Filipina dan Malaysia. Dia juga terlihat kesakitan dalam beberapa pertandingan, salah satunya saat melawan Thailand karena kram. Melawan Vietnam pada Selasa nanti akan jadi momen bagi Jens untuk membuktikan diri. Media asal Vietnam, Bongda Plus, memberikan sorotan khusus untuk Jens Raven. Mereka menilai bahwa striker Indonesia tersebut memiliki masalah kebugaran yang fatal. Ini yang membuat dia gagal mendapatkan gol meski jadi andalan di lini depan. Postur yang ideal membuat dia bisa bermain apik memanfaatkan peluang yang ada. Jens Raven sedang mengalami masalah fisik, sehingga perlu waktu untuk mengevaluasi peluangnya bermain. Bisa dibilang ia merupakan salah satu penyerang yang memiliki harapan besar bagi timnas U23 Indonesia. Tulis laporan Bongda Plus. Pemain asal Bali United ini memang cukup berbahaya, terutama terkait naluri mencetak golnya. Namun, ini hanya terlihat maksimal saat melawan Brunei Darussalam dan kembali bisa mendapatkan gol saat melawan Filipina. Ini menjadi catatan minor untuk sang pemain dan laga final nanti akan jadi penentuan apakah dia benar-benar predator di sektor pertahanan lawan. Namun, Jens Raven belum mampu menghadirkan nuansa mesin gol, membuat setiap bek gentar menghadapi lawan yang kuat. Sederhananya, 6/7 gol penyerang Belanda ini dicetak melawan tim yang sangat lemah, Brunei U23. Sisa golnya dicetak melawan Thailand U23 di pertandingan semifinal terakhir. Jika hanya menghitung gol ini adalah angka yang sangat kecil dan agak mengecewakan bagi Jens Raven. Lanjutnya, Bongda Plus menyebut bahwa Jens bukan sosok striker yang berbahaya bagi Vietnam. Namun, Golden Star harus tetap waspada saat sang pemain berada di kotak penalti. Menurutnya, kesalahan kecil yang terjadi akan membuat Jens bisa saja membuat mereka pulang dengan tangan kosong. Meskipun tidak terlalu bagus, Vietnam U23 tidak boleh meremehkan Jens Raven karena satu kesalahan saja akan merugikan mereka. Para bek sang juara bertahan perlu secara efektif menghalangi pemain ini seperti yang dilakukan oleh Filipina dan Malaysia untuk membuat Jens Raven merasa terisolasi, tulis media tersebut. Media Vietnam menyoroti perkembangan signifikan dalam permainan Vietnam U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Menurut laporan dari Tetauvanhoa.kn, pasukan Kim Sang-sik kini mampu mengubah kelemahan klasik dalam duel udara menjadi kekuatan utama. Di turnamen ini, Vietnam U23 berhasil mencetak 4 dari 7 gol mereka lewat sundulan, sebuah catatan yang membuat publik Vietnam terkejut. Kombinasi antara perubahan strategi dan efektivitas pemain membuat permainan bola atas mereka patut diperhitungkan. Media tersebut juga mencatat bahwa pendekatan pelatih Kim Sang-sik sangat berbeda dari gaya tradisional Vietnam yang mengandalkan umpan pendek dan teknik individu. Kini, Vietnam U23 tampil lebih fleksibel dan berani di udara. Menurut Tetauvanhoa.vn, keberhasilan ini bukan semata soal tinggi badan atau kekuatan fisik. Kim Sang-sik disebut mengedepankan pemahaman ruang, pemilihan waktu, dan keberanian dalam duel udara sebagai kunci sukses. Gol-gol Vietnam U23 diklaim bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil dari skema yang dirancang rapi. Para pemain bergerak tanpa bola secara terorganisir untuk membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Contoh paling mencolok terjadi saat semifinal kontra Filipina U23. Sebuah umpan silang presisi dari Vi Hoang dimaksimalkan dengan sundulan tajam oleh Xuan Bach, yang mengunci kemenangan 2-1. Hal serupa juga terjadi saat melawan Laos U23, lewat kerja sama Quat Van Kang dan Hieu Min. Laporan yang sama menyoroti bahwa bola mati kini menjadi salah satu senjata paling efektif Vietnam U23. Pelatih Kim Sang-sik dikabarkan sangat menekankan pentingnya akurasi umpan silang, terutama dari tendangan sudut. Bahkan seorang komentator ternama di Vietnam, Ngo Quang Tung, menyebut bahwa setiap situasi bola atas Vietnam kini terasa berbahaya. Ia menilai akurasi umpan dan pergerakan pemain sangat sulit diantisipasi oleh lawan. Ngo Quang Tung menambahkan bahwa serangan bola atas Vietnam bukan lagi pilihan darurat, melainkan bagian dari strategi utama yang terencana matang. Ritme permainan pun disesuaikan untuk membuka ruang dan menciptakan peluang lewat kepala. Final Piala AFF U23 2025 akan menjadi laga panas yang sangat dinanti. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa.
29 Juli 2025, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini tak hanya mempertaruhkan gelar juara, tapi juga harga diri dua kekuatan sepak bola muda Asia Tenggara. Timnas Indonesia U23 harus bersiap menghadapi tantangan berat, terutama dari 3 pemain Vietnam yang tampil luar biasa sepanjang turnamen. Vietnam U23 tampil impresif sejak fase grup. Mereka sukses menyapu bersih kemenangan atas Laos 3-0 dan Kamboja 2-1. Di semifinal, The Golden Star Warriors kembali menunjukkan mental baja dengan mengalahkan Filipina 2-1. Namun, dominasi Vietnam tak lepas dari kontribusi sejumlah pemain kunci. Jika ingin meraih kemenangan, Timnas Indonesia U23 wajib mewaspadai 3 sosok berikut yang menjadi tulang punggung Vietnam sepanjang turnamen.